dari CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah Ahad di gereja dan juga online adalah pada setiap minggu pada jam 10 pagi. Sunday School online pula pada setiap jam 5 petang di YouTube gereja. Mari juga bersama mengikuti dua puasa bersama setiap Jumat. Penjualan t-shirt CST dibuka kepada sesiapa jemaat yang berminat. Boleh berhubung dengan Ofranis ataupun Ibu Magdalena untuk sebarang pembelian. Jemaat yang rindu memberi baik persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online di nombor akaun yang tertera. Ikuti kami di media sosial, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Sekian news pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom again setiap anda, bahkan ada yang berapa yang lama tidak beribadah. Thank you for coming. Kami sangat bersyukur, dan itu juga membangun iman bahkan pemimpin gereja dan teman-teman sesama jemaat. So malam ni kita akan belajar sesuatu yang sangat sederhana, iaitu the meaning of Christmas, makna Natal. The meaning of Christmas. Saya akan mulakan sesuatu, dan saya akan mulakan tentang satu cerita yang benar sebenarnya. Itu terjadi di tahun 1914. Ya, mungkin kebanyakan anda belum dilahir ya. Ya, waktu itu ialah Perang Dunia yang pertama sebenarnya, di mana peperangan antara Jerman dan sekutunya dengan bagian barat, ya, negara-negara barat. Itu waktu apa? Menjelang Natal, the eve of Christmas. Ada satu cerita yang sangat menarik sebenarnya. Apa yang terjadi antara laskar-laskar itu, ya? Salah seorang yang melewati waktu itu, ya, seorang Inggris, dia merekod tentang apa yang terjadi sebenarnya menjelang Natal. Apa yang terjadi ialah, ya, sekitar jam 10 malam waktu itu, ya, mereka mendengar bahagian laskar Jerman sedang menyanyi, menyatakan sesuatu, dan laskar Inggris tahu kalian datang. Maksudnya dia berbicara kepada laskar yang dari Jerman, yuk datang. Dan salah seorang surgeon Inggris kata, kamu datang setengah jalan, dan saya juga datang setengah jalan. Apa yang terjadi sebenarnya ialah, ya, mereka datang kepada no man's land, di mana pada waktu itu hanya peluru yang mereka tembak sesama, membunuh karena musuh peperangan, ya. Tapi mereka bisa keluar dari parit mereka, tempat perlindungan mereka, ya. Dan mereka bisa berjabat tangan, mereka memberi kata-kata mendorong kebaikan, ya, bertukar lagu tembakau, ya, bertukar tembakau, anggur, ya, mereka berpesta sesama. Apa yang anda lihat? Ya, apa yang anda lihat, ya, di sini ialah
seorang pelukis ya. Dia seorang laskar Inggris. Dia melukis gambaran itu antara tentara Inggris dan Jerman bertemu di No Man's Land. Ya. At the eve of Christmas, mereka bisa berjabat tangan, saling mendorong ya. Bahkan tidak langsung ada kebencian. Itu peperangan musuh. Kamu musuh, saya mau tembak, saya mau membunuh kamu. Karena kalau saya tidak membunuh kamu, apa yang terjadi? Kamu akan membunuh saya. Tapi at the eve of Christmas, tak ada kebencian. Ya. Bahkan itu terjadi bukan setakat di apa yang direkod oleh laskar Inggris, tapi itu terjadi di beberapa tempat ya. Ada yang itu gencatan senjata tidak rasmi itu bisa berlangsung untuk berapa hari. Ya. Ya, itu bisa berlangsung berapa hari. So, Christmas bisa membawa orang sesama ya, menjalinkan hubungan, bisa berbaik dan sebagainya. Ya. So di sini bahkan ada di antara mereka ya, apa yang terjadi ya, ada tentera Jerman yang menggunakan lilin menyalakan pohon Natal di sekitar parit mereka. Ya. Bahkan seorang laskar Inggris yang kreatif lah, dia bisa membuka kedai apa? You guess. Dia bisa membuka kedai gunting rambut pada malam itu. Dan bayaran untuk setiap yang menggunting ya, yang digunting oleh dia, bayaran ialah rokok. So mari kita melihatkan dan seterusnya, bukan setakat mereka menyanyi lagu, memberi oleh sesama, tapi ada di antara apa yang terjadi ialah ya, di mana tentera sesama ya, Jerman dan Inggris mereka bermain bola sepak. Beratus-ratus di antara terlibat. Next. Ini yang terjadi sebenarnya. Tentera bermain bola sepak pada waktu Perang Dunia Pertama. Ini tahun yang pertama sebenarnya. Sebenarnya itu mereka ingat mungkin itu sangat cepat habis ya, tak payah lagi peperangan. Tapi itu berlanjutan untuk ke depan 4 tahun lagi. Perayaan Natal memberi apa? Satu perayaan sebenarnya tentang berbicara tentang perayaan kasih ya. Dia akan menyatukan musuh ya menjadi teman sementara waktu untuk mereka yang berperang pada masa itu. So saya ingin mendorong sesama ya. Mari kita mengerti Natal. Apa artinya Natal? Next. So apa artinya Natal bagimu? Next. Apa artinya Natal bagimu? Next. Ini Western Barat, wah banyak ya, semua orang, bahkan yang berpacaran suami istri hold hands. Ada orang honeymoon ya, kata honeymoon kedua, ketiga, ke-10 ke-50 ya. Ya. Apa artinya Natal untuk Anda? Next. Makan, wah, makan ya, makan. Ya, kalau Anda yang balik kampung ya, mungkin Anda not as luxury ya seperti ini, tapi Anda memakan hari di rumah ini, dari rumah yang sebelah dan seterusnya. Next. No. Sebelum jangan coba ya. Atau pesta, diskotek. Saya pernah muda juga. It's okay. Kita lewati ya. Natal. Enjoy. Happy hour ya. Orang kata happy hour. Ya. Saya tak sebayang Anda lihat ya. Ya, ada next. Yamseng. Natal ialah Yamseng ya. Mungkin untuk berapa hari, berapa minggu seterusnya ya. Ada di antara Anda ingat Natal ialah next. Hadiah wah. Terutama yang sedang berpacaran. Apa yang saya terima tahun ini? Ya. Suami apa yang saya terima?
Saya belum sediakan apa untuk istri saya. Apa arti Natal? Tapi Natal sejati ya next year. Sebenarnya next dia berpusat kepada Kristus sebenarnya. Hanya satu pribadi yang kita fokus sebenarnya, yaitu Kristus. Tadi saya semasa kita doa ya permulaan, ya kerana Kristus. Natal sebenarnya hanya karena Kristus saja. Next, Natal berbicara lebih dari 2000 tahun lalu di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Satu tujuan Tuhan Yesus dilahirkan. Next, dia bersedia untuk disalibkan. Supaya apa? Supaya Anda dan saya terima keselamatan. Dan keselamatan sangat berharga. Sangat berharga. Anda ada 2 juta, 10 juta, billion US dollar. Itu tak bisa akan membeli. Kenapa? Kan hidup kalau tanpa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa Anda dan saya. Dosa Anda dan saya. Dahulu, sekarang. Dan dosa yang kita akan lakukan. Dia tanggung semua. Oleh sebab itu, Anda mempunyai harapan. Tuhan Yesus datang untuk memberi harapan. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi semuanya. Nanti saya akan teruskan. The cross selalu. Itu tujuan dia. Supaya apa? Supaya Anda tak pergi ke neraka. Tidak akan dibuang ke neraka lautan api untuk selama-lamanya. How can God don't love you? Oleh itu, kalau Anda mengerti firman Tuhan, Anda mengerti siapa Tuhan Yesus, you know Jesus will love you. The world may not love you. Dunia mungkin tidak memberi kasih dengan secukupnya. Tapi Anda bisa lari kepada Tuhan Yesus dan diterima oleh Dia. Itu sangat penting sebenarnya. Diterima oleh Dia. Tapi sangat penting juga satu bahagian ialah Anda perlu waktu Anda berdosa, Anda lari dari Tuhan, Anda perlu bertobat. Itu bahagian Anda. Kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan sedia. Is there. The love of God is there. Tapi Anda perlu lakukan satu bahagian. Waktu Anda berdosa, bertobat. Bertobat. Jangan bagi alasan. Jangan bagi alasan. No use one. I just say no use one. Karena satu waktu Anda akan bertemu dengan Tuhan. Anda tak akan bisa bagi alasan. Walaupun Anda mengupaya pembicara, ya lawyer, the best lawyer, peguam yang terkenal, ya, Queen's Counsel, no use, karena semua telanjang di depan Tuhan Yesus. Setiap kejikan, kenajisan, setiap dosa, you cannot run away. Oleh itu, mari kita pada musim ini, bahkan ini akhir tahun, kita refleksi, ya, kita refleksi apa yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib untuk hidup Anda, untuk hidup Anda. Dia memberi harapan. Next, ya, next, yang di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Next, sangat penting Natal, ya. Saya mau Anda tangkap, ya. Mungkin Anda pernah dengar, tapi Anda perlu yakin. Yaitu apa? Kristus dilahirkan dari seorang perawan. It's a mukjizat sebenarnya. Impossible, ya kan? Kalau secara jasmani impossible. Tapi memang Tuhan Yesus, ya. Kalau kita lihat dari Matius 1:18 menyatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti yang berikut, ya. Semasa Maria bertunang dengan Yusuf, ternyata dia mengandung, ya. Dia mengandung dari Roh Kudus. Bahkan ada bacaan yang menyatakan semasa mereka tes DNA, ya, mungkin rambut dia hanya satu set kromosom. Karena biasa manusia dibentuk, dilahirkan dengan 2 set kromosom dari bapa dan ibu. Tapi hanya satu set kromosom.
Jikalau itu benar, itu juga menyatakan tentang apa? Mukjizat yang dari Tuhan. Dia dilahirkan dengan mukjizat. Dia tidak berdosa. Kadang-kadang manusia memang berdosa, tapi melewati Roh Kudus, ya. Dia mengandungnya, Maria mengandung dari Roh Kudus, ya. So, itu satu bagian, itu kuasa Roh. Ada anak Tuhan tidak percaya. Oh, ya kah? Ya, memang pernah dengar, tapi tidak yakin. Anda perlu yakin tentang bagian itu. Dia salah satu doktrin yang kalau orang menyatakan dari agama lain katakan impossible. Ya impossible sejak jasmani. Dilahirkan tanpa dosa. Dilahirkan dengan satu set kromosom. Kenyataannya lah Roh Kudus satu mukjizat. Itu sebab kelahiran Tuhan Yesus ialah mukjizat. Next, di Matius 1:22 menyatakan sesungguhnya antara itu mengandung melahirkan seorang anak dan mereka menamakan dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita, Allah ada bersama dengan kita. So mari kita belajar. You must believe. Kalau Anda tidak percaya, ini salah satu apologetik ya. Kalau Anda tidak yakin, Anda sangat jatuh. Impossible, ya impossible. Kalau Anda selalu logika, memang impossible. Tapi kalau itu sebab we walk by faith, not by sight. Kita berjalan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Next. So apa yang Anda lihat? Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Next. Kudus akan dipenuhi dengan kuasa kedamaian dan roh sejak lahir. Ya. So di Lukas pasal 18 ya, 4:18. Mari kita baca. Itu sangat penting. Okey, 2-3. Roh Tuhan bukan ada padaku. Sebab ia telah mengurapi aku. Ia telah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutuskan aku. Next. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tawanan. Ya. So di sini mari kita tahu ya. Okey, sebelum itu ayat 18. Roh Tuhan ada padaku karena Tuhan telah ya Allah Bapa telah mengurapi dia, telah mengangkat Tuhan Yesus. Oleh sebab dia datang untuk menyampaikan kabar baik, keselamatan, ya, yang miskin, orang tidak harapan, ya. Dia memberi pembebasan kepada ayat 19 memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, ya. Ada kebebasan, ada kemerdekaan, ya. Penglihatan bagi orang yang buta, mereka yang sakit disembuhkan, buta melihat, ya. Membebaskan orang tertindas, ya. Membawa kita lepas dari semua apa? Penderitaan dan memberitakan taubat rahmat, ya. So Tuhan Yesus ya Allah telah siap untuk memberikan berkat kepada semua yang datang kepada Dia. Dan mari kita tahu bahwa Yesus ya saluran berkat, sumber berkat. Kalau Anda memang berpikir secara logika, ya, berkat dari Dia. So kalau hidup Anda lari daripada Tuhan, apa yang Anda terima? Anda lari dari saluran berkat. Jadi baiklah, Anda haus, Anda lari, Anda tak mau ambil minum dari pipe itu. Apa yang terjadi? Anda akan mati. Kalau Anda mati secara fisik masih okey. Bagaimana kalau Anda mati secara rohani? Di mana Anda dipisahkan selama-lamanya. Anda di lautan api, disiksa selama-lamanya. Can you imagine? Apakah Anda bisa bayangkan? So, mari kita memahami siapa Tuhan Yesus, Juru Selamat Anda. Dia Tuhan Anda, satu-satu Tuhan Anda. Sama kata satu tahun, you must be convinced. Anda mesti yakin bahwa dia satu-satu, only one.
Orang bisa berbicara banyak. Umat Tuhan bisa menyatakan yang lain. Tapi Anda mesti tangkap itu. He's the only one. Next. Jesus the key to our salvation. Yesus yang kunci untuk keselamatan Anda. Next. Keselamatan hanya datang dari only one, dari satu pribadi yang tidak berdosa, yang kudus. Ya. Ayat 15 menyatakan anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal sebenarnya hidup yang sejati. Kalau Anda tidak terima hidup kekal di surga, there's no meaning. Anda bisa sangat kaya, sangat berpengaruh, bahkan nama Anda di majalah Times, bahkan nama Anda sebagai apa? Ya, Nobel Prize winner. So what? Kalau Anda di neraka. Okay, next 16 menyatakan itu bahkan kita bisa hafal ya. 2-3, mari kita baca 2-3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Okay, stop. So kalau Anda selalu membaca firman Anda akan membaca Abraham pernah mempersembahkan anaknya yang tunggal. Di sini tunggal berbicara tentang anak janji. Kan sebelum dia ialah Ismail. Ya, dia juga anak Abraham. Tapi di sini mari kita tangkap anak tunggal, anak janji harus dikorban ya. So mari kita lihat Kejadian 22 ayat 2 menyatakan, ambillah, Tuhan katakan kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, itu Ishak ya. Pergi ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan. Kalau Anda bisa tangkap, Allah mencoba Abraham. Di dalam hidup ini Anda akan dicoba tentang kesetiaan Anda. You choose God or you choose the world. You choose God or iblis. Apakah Anda bertindak hidup dalam kenajisan? Anda tetap berdosa atau tidak? You have to choose. You have to choose. Dan betapa besar kasih Allah Bapa ya. Sama dia sanggup mengorbankan anak janji dia. Ya. Anak tunggal dia, Yesus Kristus. Ayat 17 itu sangat penting. Mari kita 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakim dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Oke, stop. So di sini mari kita tahu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan bukan untuk menghakimi, maksudnya dia bukan datang untuk menghukum Anda. Itu bukan tujuan dia. Tapi jelas Yesus telah bertindak sesuai dengan firman dia. Anda berdosa, Anda akan menanggung akibatnya. Ada akibat dia dalam hidup ini. Supaya apa? Bukan Tuhan enjoy untuk mendisiplin Anda, mendidik Anda, tapi supaya apa? Supaya Anda menjadi lebih dewasa dan matang. Siapa suka terus menjadi seperti keadaan sekarang? Ke depan 5 tahun masih seperti sekarang, iman Anda masih seperti, contohnya, iman Anda seperti ini. 5 tahun ke depan, mau iman hanya ini? Mau? Tidak. Bertumbuh, Pak. Sebenarnya kita sangat tahu, kita harus bertumbuh. Iman Anda harus bertumbuh, besar. Betapa besar sebenarnya pilihan Anda. Pastor tak bisa paksa. Tak bisa jadi inspektor di mana Anda berada. Anda ada hidup, Anda ada tempat kerja. Tapi saya mau menyatakan tujuan Tuhan datang ialah untuk selamatkan Anda. Tujuan Tuhan datang kali pertama penuh dengan anugerah.
Tapi kali kedua Tuhan datang, ya, dia akan tanya, Jun, apa kamu buat dalam hidup kamu? Apa kamu buat? Pelayanan kamu, hidup kamu. Dia akan tanya, masih najis? Masih benci? Masih dendam? Masih senang tersinggung? Dia akan tanya. Kalau dia kata, welcome, my good and faithful servant. Datanglah hambaku yang baik dan setia. Puji Tuhan. Bagaimana kalau dia katakan, dia tidak katakan begitu. Hambaku yang jahat. Kalau dia kata kepada Anda, saya percaya Anda tidak maafkan hambaku yang jahat. The next thing will happen is Anda bukan bersama dia untuk selama-lamanya. Anda dengan di neraka, api neraka, disiksa selama-lamanya. Apa yang pemimpin gereja tidak bisa lihat, jemaat tidak bisa lihat dalam hidup Anda perlu bertanggung jawab sebenarnya. Kalau Anda orang yang bijaksana, Anda akan ikut Tuhan. Bukan berarti bahwa Anda sempurna, bukan. Termasuk saya tidak sempurna. Tapi Anda kerja, Anda berkomit. Waktu Anda berkomit kepada Tuhan tentang kesungguhan, sungguh-sungguh apakah Anda tidak sungguh-sungguh? Banyak alasan. Ya, seperti malam ini mungkin kalau hujan, pastor hujan lah. Anda makan, Anda bermotor atau berjalan, pastor hujan lebat lah. Nanti saya lebih sakit, banyak siu-semut, bahkan demam, pastor. Ya, itu very good alasan sebenarnya. Actually, it's true, very good. Untuk orang dunia, kalau Anda bekerja, bos, kereta saya rosak lah. Very good alasan bah. Bahkan tak boleh ambil contoh LRT atau apa ke tempat Anda. Very good alasan. Tapi kalau Anda memang jujur, ya, saya mau dorong hidup Anda perlu jujur. Actually, there's a way if you want, kan? There's a way if you want. If you don't want, ya, semua hal bisa menjadi alasan. Oke, ayat 18 mengatakan, barang siapa percaya bahwa dia tidak akan dihukum. Ingat, percaya berarti tentang apa? You just believe lah. Kalau Anda tidak percaya Tuhan Yesus mati untuk dosa Anda, kalau orang yang belum takut Tuhan, orang yang belum komit kepada Tuhan, sebenarnya dia tidak percaya. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Mereka akan diadili, dijatuhkan hukuman. Hukuman sekarang ya, kalau di sekolah hukuman, okeylah rotan, berdiri di atas meja dan sebagainya. Kalau di usaha ya, worst come to worst, kena sack loh. Kalau rumah tangga berhantam ya, lari dari rumah loh. Tapi kalau hukuman dari Tuhan Yesus, bagaimana? You know, hukuman Tuhan Yesus hilang kekekalan, up or down, mau sejuk atau di tempat panas, you have to decide. Ya, mungkin ada di antara Anda menyatakan it's not fair. Saya mau tanya, ya, kapan iblis bertindak adil kepada Anda? It's not fair. It's not fair. Saya lewati sangat banyak. Saya melihat banyak badai. It's not fair. Iblis tidak fair. Kalau Anda baca next, Yohanes 10:10, pencuri iblis ya, dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Tak ada kebaikan. Ya, membinasa, menghancurkan hidup Anda, ya, merusakkan hidup Anda, mencuri berkat Anda. Ini iblis. Tujuan Tuhan Yesus ya datang
untuk selamatkan kita. Tujuan iblis untuk mencuri. Kalau dia boleh menghancur, membinasakan. Kalau dia boleh membunuh. Kalau dia sempat. Kalau dia tahu anda mengejar Tuhan. Kalau tak boleh tahan, bunuh. Potong destiny anda. Ya mungkin ya, hasil haleluya anda bersama Tuhan Yesus. So apakah anda mau destiny dipotong? In the midway. Di perjalanan iman anda. Anda harus putuskan. Yesus, aku datang hanya supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus sangat berbeda dengan tujuan iblis. Ya, pikir dengan mendalam. Pilihan itu tak bisa dipaksa. Ingat, you responsible for yourself. Bahkan anda sudah betul, anda sudah dewasa. Ya. Kalau anda masih baby ya mungkin ya masih di bawah orang tua. Next, apa yang anda lihat? Gelap dan terang. Next, Kristus datang ya untuk menyelamatkan kita dari kegelapan. Kolose 1:13 menyatakan Tuhan Yesus telah melepas kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Tuhan Yesus melepas kita dari kerajaan iblis. Dia pindah kita kepada kerajaannya yang kekal bersama dengan dia, supaya anda dan saya bisa bersama dengan dia. Di dalam dia, di dalam Kristus kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Tadi saya sudah kata ya, Tuhan datang untuk mengampuni segala dosa kalau anda bertobat. Bagian anda ia bertobat. Kalau anda kata saya tak ada dosa, hati-hati, jangan terlalu sombong. Kalau anda kata wah saya sudah hamba Tuhan, saya sudah pemimpin, bahkan saya senang setia beribadah, mananya dosa? Kalau anda duduk tanya Tuhan, saya percaya Tuhan akan singkapkan bahagiannya dalam kelemahan anda. Ya, karena anaknya kita sudah dibebaskan dari dosa kita. Next, kita menjadi merdeka dari semua jerat, dari semua yang tidak baik. Next, Kristus menebuskan kita dari segala kejahatan. Ya, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah sangat nyata. 12, Tuhan Yesus dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Artinya apa? Tidak ada hidup kita tidak lagi melawan Tuhan. Kita selalu mengikut kehendak Tuhan. Ya, Tuhan mau kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Semuanya dari dunia, hawa nafsu dan sebagainya. Keinginan dunia, kekayaan, nama dan sebagainya, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah, supaya kita belajar untuk sabar, menahan diri, kita hidup tulus kepada Tuhan. Kita perlu bijaksana, tapi di depan Tuhan kita perlu tulus, karena dia tahu semua. No use you give a lot of excuses to him. He know everything. He know everything. Dan setia kepada Allah. Ya, ayat 13 menyatakan dengan menantikan penggenapan harapan kita yang penuh bahagia. Ya, kita mengharapkan saat yang kita nantikan. Seterusnya dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, 14 menyatakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Tuhan Yesus menyerahkan, artinya dia mengorbankan diri. Siapa rela korban untuk teman anda, bahkan suami istri, atau adik anda, saudara anda? Siapa rela berkorban? Angkat tangan. Korban. Suami istri, pacar, jodoh, rela. Oh, I so love. Show me your love. Show me. Show hand. Show me. Ya.
So itu kita belajar, kita bertumbuh di dalam iman. Ya, kita belajar bertumbuh dengan iman. Di mana kita akan menjadi lebih sempurna. Ya, ya, Tuhan Yesus Allah Bapa telah menyerahkan anaknya kepada bagi kita, ya, untuk membebaskan, sangat penting membebaskan kita dari segala kejahatan. Jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat. Jangan merencanakan yang jahat. Karena no point one. Biasanya kalau kita buat sesuatu yang jahat, orang tahu. It's a matter of time only. It's a matter of time only. Dan untuk memutuskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan dia, Anda akan menjadi umat kepunyaan dia yang rajin berbuat baik, ya, yang rajin berbuat baik, melayani Tuhan dan sebagainya. So, mari kita mengerti apa maknanya Natal. It's about Christ. Next, the precious blood of Jesus. Darah Yesus yang sangat mahal. Next, kita ditebus dengan darahnya yang sangat mahal. 1 Petrus 1:18 menyatakan bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidup yang sia-sia. Ya, setiap kita dibayar oleh darah Tuhan, sudah dibayar. Tuhan mau membebaskan kita. Ya, ya. Yang kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, yang bukan barang yang fana, ya, sesuatu yang rosak artinya, yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darahnya yang mahal, tidak ternilai, ya, sangat tidak ternilai harganya, yaitu darah Yesus yang sama seperti darah anak domba. Ya, di mana yang dikorbankan, yang tidak bernoda dan tidak bercacat, yang tanpa dosa, tidak bercela. Oleh itu, mari kita percaya bahwa hanya darah Yesus, hanya yang tidak berdosa bisa menanggung itu dosa Anda, pelanggaran Anda, kenajisan Anda, kejahatan Anda. Hanya dosa, ya, hanya ya pribadi yang tidak berdosa, yang kudus. Next, okay. So apa aja arti Natal? Yang Kristus dilahir. Mari kita mesti yakin, Anda mesti yakin bahwa Yesus dilahir dari seorang perawan Maria. Kedua, Kristus akan dipenuhi dengan kuasa. Kristus dipenuhi dengan kuasa, kedamaian dan roh, ya, sejak dia dilahir. Ketiga, keselamatan hanya datang dari Tuhan saja. Anda akan selamat karena Tuhan Yesus. Tidak ada cara lain. Keempat, Yesus menyelamatkan kita dari kegelapan, memindahkan kita dari kegelapan. Yesus menebus kita dari segala kejahatan, kefasikan, segala dosa. Dosa yang tidak, karena firman menyatakan tidak ada dosa yang telah besar di mata Dia. You repent, Anda bertobat, Tuhan sedia menerima. Mungkin teman Anda, umat Tuhan, bahkan hamba Tuhan, pemimpin gereja tidak menerima. Tapi Tuhan Yesus, yang penting Tuhan Yesus menerima. So, apakah Anda mau you want to please human? Kan Anda akan pasti, itu kepastian di mana Anda diterima Tuhan Yesus. Mari kita tahu tentang kebenaran. Kita ditebus dengan darah yang sangat berharga. So, mari kita berdiri semua, ya. Mari kita berdiri. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah Ahad di gereja dan juga online adalah pada setiap minggu pada jam 10 pagi. Sunday School online pula pada setiap jam 5 petang di YouTube gereja. Mari juga bersama mengikuti 2 puasa bersama setiap Jumat. Penjualan t-shirt CST dibuka kepada sesiapa jemaat yang berminat, boleh berhubung dengan Ofranis ataupun Ibu Magdalena untuk sebarang pembelian.
Jemaat yang rindu memberi baik persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online di nombor akaun yang tertera. Ikuti kami di media sosial, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Sekian news pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.